narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Kenapa sih luar biasa? Karena mereka adalah Duta Hukum HAM Jawa Barat tahun 2024 loh teman-teman. Nah, karena dari sebagian dari warga Semancis itu mereka masih bingung sebenarnya apa sih itu Duta Hukum HAM, dan mungkin ada beberapa juga yang masih meraba-raba sebenarnya apa itu Duta Hukum HAM. Daripada kita bingung, gimana kalau misalkan kita langsung tanya aja nih ke orang yang bersangkutannya, karena di samping aku sudah ada perwakilannya. Oke, gimana nih Kak? Kabarnya gimana? Baik. Alhamdulillah baik. Dari aku. Iya. Boleh perkenalan nggak sih? Boleh ya? Boleh. Langsung saja. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofia Maria C. Aku merupakan siswa atau peserta didik dari SMA N1 Cisarua. Di sini aku menduduki kelas 11 4. Oke, perkenalkan semuanya, saya Raihan Tadi Pratama, berasal dari kelas 11 9. Oke, mungkin teman-teman juga udah nggak asing gitu ya sama mereka, karena kan mereka juga aktif banget gitu ya, pasti iya, jadi udah banyak juga orang yang tahu gitu. Oke, kita langsung aja nih, gimana sih perasaan kalian setelah dikukuhkan sebagai Duta Hukum HAM gitu, apalagi kan duta ini terbilangnya itu tingkat provinsi gitu, jadi kan kalian juga membawa nama sekolah gitu, gimana perasaannya? Oke. Kalau dari aku perasaannya ya, rasanya tuh kayak masih nggak nyangka kenapa aku bisa sampai saat ini gitu. Karena kan dari awalnya aku tuh tujuan aku masuk SMA tuh kayak cuman belajar aja nih SMA, terus aku tuh lagi punya tujuan buat kayak PTN doang nih, terus punya tujuannya tuh ke situ aja, jadi nggak sibukin ke mana-mana gitu. Terus ekskul juga aku membatasi gitu. Tapi ternyata setelah aku berteman dengan banyak orang, aku ketemu mereka nih, ada Duta Hukum itu ada 9 orang. Dan di sini juga awal pertamanya yang ngajak kita buat jadi Duta Hukum itu adalah Kak Rehan. Gimana Kak Rehan perasaannya, apalagi salah satu orang yang mengajak juga gitu? Pertamanya sih senang ya otomatis, karena kan sebelum jadi Duta Hukum ada proses-prosesnya lah gitu. Jadi senang aja kita bisa lolos, dan benar sama nggak nyangka. Tapi ada satu hal lagi gitu, jadi kayak senang tapi campur aduk gitu kan. Kita waktu kepilih jadi Duta Hukum itu bukan berhenti di situ, malah itu jadi titik awal perjuangan kita gitu, bagaimana kita dapat merealisasikan yang apa sih yang dimaksud dengan Duta Hukum itu, apa impact kita buat sekolah ini gitu kan. Tadi kita ngebawa nama baik sekolah, nah kita juga Duta Hukum kan ingin merubah suatu kondisi di sekolah ini. Oke, berarti overall senang banget gitu ya perasaannya, nggak nyangka juga berarti ya. Oke, balik lagi sih yang tadi, di sini kan masih bingung juga gitu orang-orang sebenarnya apa sih itu Duta Hukum. Nah, kalau dari kalian sendiri itu sebenarnya apa sih? Kalau dari aku sendiri ya, kalau Duta Hukum itu apalagi kita peserta didik gitu, Duta Hukum itu bisa jadi wadah gitu di sekolah dia sendiri gitu. Jadi wadah buat gimana sih anak-anak itu buat kayak ngerti tentang hukum dan HAM. Apalagi kan masih banyak orang yang belum ngerti tentang hukum itu apa, dan tata tertib itu masih banyak yang belum pada bisa lakuin dengan baik gitu. Terus HAM juga kan masih banyak yang belum tahu kayak hak asasi manusia tuh apa sih, terus bentuknya kayak gimana. Jadi di sini tuh kita bisa jadi wadah atau pelopor dari peserta didik itu sendiri. Dan seperti yang dikatakan Sofia tadi, intinya sih kalau duta itu kayak brand ambassador gitu ya. Kita kan Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, di mana tugas kami itu ya buat mempromosikan ataupun mengajak siswa untuk sadar hukum dan HAM, karena Duta Hukum HAM juga berada di bawah naungan Forum Pelajar Sadar Hukum HAM Provinsi Jawa Barat. Jadi adanya Duta Hukum ini sebagai brand ambassador ataupun pelopor atau pionir-pionir yang menggerakkan siswa untuk sadar kepada hukum dan HAM, dimulai dari sadar antara hak dan kewajiban di sekolah itu apa aja. Setelah tadi dijelaskan, semoga teman-teman yang nonton juga paham ya. Nah, karena kan untuk menjadi Duta Hukum ini pasti ada prosesnya gitu, bukan mungkin instan gitu aja. Nah, kira-kira sebelum kita tahu nih proses kalian menjadi dutanya itu apa sih yang bikin, atau ada gak sih motivasi yang mendorong kalian untuk ikut ajang ini? Bisa dulu. Kalau misalnya saya sih, pertama motivasinya bukan motivasi yang benar-benar mendorong sih. Waktu awalnya itu kayak ngelihat gitu, ada salah satu teman atau bukan teman sih, kenalan gitu, lihat di media sosialnya, oh dia jadi duta ini. Nah terus saya itu
mencari tahu lagi informasi duta ini itu tentang apa. Nah akhirnya kayak timbul rasa tertarik gitu, kayaknya pengen ikutan nih. Nah kan waktu itu sekitar berapa bulan ya dari pendaftaran, masih lama waktu itu. Tapi karena awalnya sih kayak cukup, karena niat awalnya tadi yang kurang kuat, jadi sempat mau nggak jadi ikutan. Tapi karena ada satu hal yang bikin motivasi tambah kuat ya, jadi saya ngajak teman saya yang satu lagi itu Jenudir ya. Pertamanya kita cuma berdua gitu untuk daftar Duta Hukum dan HAM Jawa Barat. Nah, terus kita ngajak sampai 9 orang lah itu. Nah setelah itu prosesnya mungkin ya adalah nanti akan dijelaskan lagi mungkin spesifik. Kalau aku sendiri, kalau motivasinya awalnya sih kayak biasa aja gitu, kayak ngapain sih jadi Duta Hukum HAM gitu kan, apalagi di sini tuh aku masih peserta didik, terus pengalamannya juga belum banyak, terus juga kayak mikir-mikir nanti aku jadi duta pasti nggak cuman berhenti jadi duta itu aja, terus aku juga pasti bakal jadi kayak seperti yang sudah disebutkan, bakal jadi brand ambassador. Awalnya sih biasa aja, cuman makin ikutin alurnya, makin punya motivasi, oh banyak nih yang jadi duta dan banyak pengalamannya, itu bikin kita jadi seru juga. Jadi dari awal itu emang lihat di sosial media ya, tertarik juga gitu. Awalnya tertarik, lama-lama oh iya ternyata kondisi di lingkungan sekolah itu kayak gini, jadi kita harus melakukan tindakan-tindakan perubahan gitu. Bagaimana caranya merubah budaya dari siswa yang tadinya kurang sadar akan hukum dan HAM, jadi ya setidaknya kesadarannya meningkat lah, walaupun belum mencapai tingkat kesadaran penuh gitu ya kan, karena masih wajar karena masih dalam proses belajar gitu. Jadi setidaknya kami bisa ingin berkembang bersama-sama lah tentunya. Jadi bukan kami lebih atas atau bagaimana, tapi kami ingin mengajak teman-teman yang seangkatan ataupun dari kelas ataupun bahkan kakak kelas untuk kita sama-sama merubah keadaan itu, sama-sama merubah budaya yang kurang baik. Biar kita nggak stuck di situ-situ. Ya. Ada perubahan ya. Ya, jadi sih ada perubahan walaupun 0,01% juga, yang penting kan ada tindakannya. Ada peningkatan. Proses untuk menjadi dutaannya itu apa aja sih? Dan kalau boleh tahu, boleh nih spill di sini. Prosesnya ya? Kalau prosesnya itu yang pertama ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu mulai dari surat izin orang tua, harus satu lagi itu yang lumayan susah waktu itu, surat rekomendasi dari kepala sekolah, karena kan pas banget waktu pendaftarannya itu di saat sekolah lagi libur ya, lagi libur panjang gitu, jadi kita sulit untuk dapat datangan. Terus setelah proses administrasi, terus kita kan ada waktu tunggu ya untuk kita itu lolos atau enggaknya. Nah di situ kita mulai cari guru nih yang bisa kira-kira buat ngebimbing kita ke proses seleksi selanjutnya, karena kita juga udah dapat bocoran gitu tahun kemarin itu seleksinya kayak gimana. Nah kami langsung mencari guru lah. Pertamanya itu bimbingan esai dulu, karena saat awal itu kami tahunya bahwa seleksinya itu akan ada esai gitu, jadi kita harus membuat suatu esai dulu. Jadi kami minta bantuan dan minta bimbingan ke salah satu guru, yaitu Pak Firman, guru sosiologi, untuk membimbing kami membuat esai gitu. Dan sebenarnya kalau bimbingan itu juga bukan buat esai doang sih ya, tapi lebih ke kayak mengembangkan pemikiran kita gitu, biar kita jadi duta hukum itu bukan sebab penasaran aja. Nah di bimbingan itu juga motivasi kami jadi semakin kuat lagi, karena semakin tercerahkan, semakin sadar gitu bahwa oh iya ternyata gini gitu. Ya, terus di proses seleksinya ini juga ada beberapa asesmennya. Biasanya tiap tahun itu berbeda-beda. Kalau tahun kemarinnya itu kan untuk asesmennya itu lebih banyak daripada yang tahun ini. Ternyata tahun ini tuh lebih sedikit lagi asesmennya, katanya tujuannya agar banyak yang tertarik menjadi duta hukum HAM. Ternyata memang banyak yang menjadi duta hukum dan HAM, tapi makin kesini itu makin sedikit. Jadi di situ tuh ternyata meski sedikit asesmennya, tapi nggak semua orang bisa ngejalanin proses seleksi itu. Pertamanya sih asesmennya setelah proses administrasi tadi, yang pertama itu elevator pitch dulu ya. Jadi kita itu bikin sebuah video, dan videonya itu tuh pertama yang pasti ada perkenalan kan ya, otomatis. Kedua, topik yang akan kita bahas ataupun topik yang akan kita gaungkan itu. Nah kebetulan pada saat pendaftaran itu topik yang saya bawa itu yaitu tentang judi online,
karena kan sekarang banyak remaja yang main slot atau judi online ya, jadi membuat saya resah lah gitu, jangan sampai masa depan generasi kami itu hancur gara-gara judi online itu. Nah setelah elevator pitch itu kan baru awalannya, selanjutnya motivation letter yang mirip esai gitu, jadi kita mulai lebih rinci dari yang video kita itu dibedah semuanya di dalam tulisan tersebut. Selanjutnya setelah elevator pitch itu ada asesmen yang mirip esai. Oh, ngeresum video itu. Video, ada 5 video. Ada 5 video yang harus kita resum, terus kita juga harus mengerti dari isi video itu. Terus ada nanti juga ada asesmen setelah itu kayak menguji kita untuk apakah kita benar-benar paham dengan video tersebut, dan akhirnya di asesmen paling terakhir kita harus membuat suatu video pembelajaran yang berkaitan dengan tema-tema yang telah disiapkan. Nah kebetulan waktu itu saya tentang ideologi. Nah kalau saya tentang kalau masalah korupsi. Berarti untuk tema dari asesmen yang terakhir itu udah ditentukan gitu ya? Disiapkan. Jadi kita tinggal memilih mau yang mana. Kalau dari keseluruhan itu asesmennya ada berapa sih? Kalau dari keseluruhan itu ada 5 asesmen ya. Yang pertama kan bikin video, yang kedua itu kita menulis, yang ketiga itu kita meresum video, yang keempat itu kita diuji dari kurang lebih 40 soal, dan yang kelima itu adalah kita membuat video digital pembelajaran, bisa dibilang pembelajaran. Jadi kita kayak jadi guru gitu buat menyampaikan suatu pembelajaran. Ada nggak sih hambatan atau kesulitan kalian dalam menjalankan proses-proses sebelum menjadi dutanya gitu? Kesulitan sih pertama waktu mungkin ya, karena kita juga kan masih dalam proses belajar yang belum libur gitu ya, jadi kayak bentrok sama tugas ataupun dengan organisasi yang udah ada ekskul. Bahkan kan waktu itu saya sendiri sedang ada urusan keluarga gitu ya, karena ibu melahirkan, jadi sekolah aja ditinggalkan dulu gitu untuk beberapa hari. Nah jadi yang kesulitan itu mengatur waktu, tapi untuk saja masih pas lagi di rumah sakit juga masih bisa bikin motivation letter, masih bisa 3 asesmen di rumah sakit waktu itu kalau nggak salah. Lagi di sebelum ruang operasi, sebelum masuk ke ngantar ke ruang operasi sempat ngerjain asesmen dulu gitu. Ya gitulah lika-likunya itu waktu sih, sama ya nggak nyangka aja gitu dalam rumah sakit suasana lagi deg-degan lagi gitu, masih sempat-sempatnya gitu, masih kepikiran gitu. Kalau aku mah kesulitannya cuma bagian izin orang tua kan. Emang pasti di setiap kita mau masuk suatu organisasi itu pasti kan bakal ditanyakan ya sama orang tua, apa sih tujuan kamu ikut kayak gini, kamu bakal ngapain, emang kamu mau waktunya tuh diambil banyak gitu. Terus di situ aku meyakinkan orang tua dengan kayak bilang ikut Duta Hukum dan HAM ini bisa membuat pengaruh positif ke diri aku sendiri. Terus dari orang tua juga bilang katanya mengizinkan, tapi kamu bisa membuktikan kepada orang tua, dan saya telah membuktikan bahwa saya telah berhasil. Keren berarti ya, untuk hasil memuaskan ya. Ya, Oke, berarti lumayan ya kesulitannya itu, hambatannya itu ada di waktu sama izin orang tua gitu. Dan mungkin teman-teman dari Duta Hukum yang lain juga mengalami kesulitan atau hambatan yang sama berarti ya. Oke, tadi kan udah disebutin nih, kalian bilang hambatannya ada di izin orang tua, terus juga ada dari waktu. Iya betul. Hal yang bikin kalian percaya gitu kalau misalnya kalian tuh bakal lolos jadi duta hukum itu apa sih gitu, dengan hambatan kalian tuh kayak tadi gitu? Awalnya mah nggak percaya diri ya itu tuh, cuman makin kesini tuh kan kita juga punya pembina kan. Di situ aku juga pikir kayak pembina tuh udah luangin waktu buat kita gitu setiap hari, bahkan sampai sore gitu buat kita kayak nguji kita buat tulis esai, revisi gitu kan ya. Di situ aku jadi pikir oh ini tuh udah kemakan waktu banyak, jadi nggak mungkin aku bakal kayak ninggalin ini gitu aja gitu. Terus hal apa yang bikin aku percaya diri itu, aku pikirnya itu konsisten. Kalau misalkan aku konsisten, bukan hanya konsisten dan juga jalur doa lewat orang tua dan juga diri sendiri, itu pasti bakal hal itu pasti ada hasilnya.
Kalau Rehan gimana? Kalau yang bikin sebenarnya waktu proses apa sih seleksi itu lebih nggak mikirin lolos atau enggaknya sih, tapi yang dipikirkan itu bagaimana semua asesmen dapat terpenuhi, kita bisa berusaha semaksimal mungkin gitu, sama ya tetap minta doa ke orang tua itu pasti ya, dan ya ujung-ujungnya lolos, alhamdulillah lolos gitu. Terus yang nggak nyangka itu berada di top 200 dari 2100 gitu, kok tiba-tiba bisa masuk di situ gitu, bingung, kayak masih nggak percaya aja gitu, walaupun itu masih ya urutan ke 183 yang masih jauh dari urutan awal ya, tapi kan dari 2100 orang itu cukup bikin kaget sih pertamanya, lah kok bisa gitu ya. Aneh aja gitu, apalagi waktu pengumuman kan Rehan mah gak ngikutin ya peringkat berapanya, malahan waktu pengumuman itu memilih untuk tidur ya, jadi ada beberapa orang aja gitu yang nunggu pengumuman sampai jam berapa waktu itu? Sampai jam 11. Jam 11-an ya? 11 apa malam? Iya. Jam 11 malam. Jadi kalau informasi pengumuman lolos atau enggaknya itu jam berapa? sama di Setengah 11-an gitu. sama, jadi berbarengan sama dari urutan rankingnya itu. Iya. Jadi waktu yang lain mau pada datang nungguin itu ya emang nggak tidur gitu maksudnya. Iya, karena awalnya sih kan Yang penting aksesnya udah selesai gitu Iya, ya. gitu. Jadi nggak terlalu Hasil gimana dijadiin nanti. beban gitu. Jadi pas buka HP pagi-pagi, lah kok gitu. Iya. Ada di yang ini. Oke, karena kalian kan udah ditetapkan gitu sebagai duta, udah resmi berarti ya. Untuk kedepannya kalian itu akan seperti apa sih? Apakah ada program-program yang akan kalian lakukan atau bagaimana gitu? Boleh nih kalian. Oh, baik. Kalau untuk program sih akan kami masih berbentuk duta. Salah satu program dari kami yang cukup penting itu yang pertama adalah pendirian organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum HAM Semancis gitu. Ini masih proses berarti? Ya, masih proses administrasi dan juga ada hal-hal lain gitu kan. Mendirikan organisasi di sekolah itu tidak semudah itu gitu. Jadi kita harus mengalami beberapa tahap dulu. Apakah benar organisasi ini akan tercapai tujuannya? Bagaimana kita menjalankan organisasi, dan alat-alat kelengkapan organisasinya kan belum ada ya, karena kita baru tahun ini gitu akan didirikan EPSH ini. Jadi itu tujuan yang utama itu yang mendirikan EPSH supaya apa? Supaya jadi setiap tahunnya itu akan ada regenerasi duta-duta yang baru, dan juga program-program kita itu akan terus terlaksana gitu. Salah satunya kita itu ada program Adkesa namanya di lingkup duta itu sendiri. Jadi Adkesa ini ingin mengawal kesejahteraan siswa, bagaimana kesejahteraan siswa itu kan luas gitu ya, termasuk bagaimana haknya terpenuhi di sekolah dan bagaimana dia juga bisa memenuhi kewajibannya di sekolah gitu. Nah, kita itu di situ isinya, jadi siswa itu bisa curhat ke kami gitu melalui sebuah link. Nanti mungkin akan ada tindak lanjut berupa kayak ngobrol-ngobrol dulu gitu, ataupun jika cukup genting atau itu ya akan kami bimbing siswanya untuk memberikan laporan ke pihak yang lebih berwenang gitu, kayak wali kelas dan guru bimbingan konseling. Selain Adkesa mungkin kami lebih ke program-program edukasi sih, baik itu melalui media daring gitu. Mungkin kita akan bikin konten-konten yang sederhana tapi penuh dengan makna. Dan jika memungkinkan, mungkin kami juga akan membentuk sebuah program seminar gitu yang akan diisi oleh perwakilan siswa ataupun seluruh siswa Semancis gitu. Jadi kami akan mengundang narasumber juga, baik dari luar maupun dari pihak sekolah juga. Oke. Jadi stay tune ya guys. Stay tune ya teman-teman. Oh iya, satu lagi, tungguin open recruitment ya. Iya. Beberapa minggu ke depan mungkin Promosi, EPSH ya sekalian promosi gitu, mungkin Ya. EPSH akan segera berdiri kalau misalnya diizinkan oleh sekolah dan disetujui oleh perwakilan siswa serta guru di sekolah, maka kita akan berdiri dan kita akan membuka pendaftaran. Selain itu juga, selain pendaftaran sebagai anggota EPSH, sebagaimana EPSH di tingkat sekolah, jadi kami juga akan melantik beberapa duta gitu, duta hukum HAM di tingkat sekolah dengan asesmen-asesmen yang cukup sama sepertinya. Nanti mungkin ada beberapa yang di-cut aja gitu, jadi cukup 2 atau 3 asesmen saja untuk duta hukum di tingkat sekolah. Jadi buat yang masih bertanya-tanya kan kapan sih open recruitment-nya, tunggu saja nanti. Sabar dulu. Stay tune teman-teman. Oke, terakhir nih karena waktu juga udah lumayan gitu ya. Ya. Untuk kedepannya goals kalian itu apa sih gitu? Silakan Kak. Kalau dari aku, goals kita tuh EPSH ini tuh jadi wadah buat siswa-siswi di Semancis juga. Jadi kita tuh bukan hanya gelar duta saja, tapi kita bisa menjalani program yang sudah disebutkan tadi. Terus juga siswa-siswi bisa merasakan
manfaat dari Duta Hukum dan HAM ini juga. Apalagi ya? Tujuan utama sih tentu saja ke nama organisasi Afroduk Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi kayak yang tadi saya bilang di awal gitu, kita ingin ada suatu perubahan perilaku ataupun perubahan budaya yang kurang baik gitu di lingkungan siswa. Walaupun perubahannya itu yang nggak signifikan, akan tetapi kalau misalnya kita saat ini bisa memberikan fondasi yang kuat gitu tentang perubahan tersebut, mungkin insya Allah dalam beberapa tahun ke depan ya Semajis ini akan menjadi sekolah yang lebih baik dari saat ini gitu. Jadi kenapa kita juga tujuan utama dalam mendirikan sebuah organisasi ya agar si program itu dapat terus berlanjut dan akhirnya perubahannya walaupun yang di bawah 50%, tapi jika hal tersebut konsisten selama beberapa tahun, otomatis kan bisa semakin meningkat dan bahkan bisa sampai memberikan kesadaran dengan penuh gitu kepada para siswa di generasi-generasi yang akan datang gitu. Jadi kita tujuan utamanya bukan bagaimana program ini bisa berhasil dalam jangka pendek, tapi kita ingin membangun sebuah fondasi yang kuat agar program ini dapat terus berkesinambungan ke depannya gitu kan, dilanjutkan bagaimana program ini konsisten dan lain-lain agar ya tujuan utama tadi itu tercapai. Oke, mungkin itu aja nih dari wawancara kita kali ini. Sebelumnya makasih banyak buat kalian berdua karena sudah mau sudah menyempatkan waktunya gitu. Orang-orang udah pada pulang tapi kalian kesini gitu buat jadi narasumber. Pokoknya makasih banyak. Untuk teman-teman, mungkin podcast kali ini segitu saja. Untuk podcast selanjutnya ditunggu aja ya. Dadah. See you next time. Bye bye.